Yeah. Uh. Assalamualaikum, halo guys. Berbicara tentang media sosial di zaman ini yang sudah nggak asing lagi nih telinga kita, para kaum milenial. Karena selain aktif di kehidupan nyata, kita juga sering banget nih aktif di dunia maya. Entah itu cari inspirasi, cari informasi, untuk mengekspresikan diri, atau mungkin curhat. Nah, jadi apa ya dampaknya terutama terhadap nilai-nilai Pancasila? Apakah akan berdampak positif atau malah sebaliknya? Yuk belajar bareng. Menurut Cahyono, tahun 2016, dinamika kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akulturasi budaya dengan sentuhan teknologi informasi merupakan fenomena pendorong perubahan tersebut. Kebebasan personal dalam menyampaikan ide, kritik, saran, dan bahkan hujatan sering dijumpai setiap jam dan hari melalui berbagai varian media yang digunakan. Media sosial sangatlah beragam. Setiap platform media sosial memiliki fungsinya masing-masing dan berbeda-beda. Contohnya berupa platform media sosial TikTok, Twitter, Threads, Instagram, Facebook, dan masih banyak lagi. Menurut Dewantara tahun 2015, bangsa ini telah menerima Pancasila sebagai pondasi hidup berbangsa. Pancasila mengakui bahwa segenap warga Indonesia berketuhanan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, menurut Arliman tahun 2018, Pancasila adalah ideologi dan sumber dari segala pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Bela Negara mengisyaratkan agar setiap masyarakat melaksanakan pertahanan negara demi menjaga keutuhan NKRI. Dan juga menurut Kristiono tahun 2017, Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam negara Indonesia, yaitu sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, sebagai dasar filsafat negara, serta sebagai asas persatuan bangsa Indonesia. Namun, keberadaan media sosial telah menimbulkan banyak pertanyaan mengenai dampak penggunaannya, lebih lagi jika dikaitkan dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan telah menjadi pedoman hidup untuk seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mengandung 5 sila berbeda dengan nilai-nilai penting tersendiri. Namun, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya mulai melemah seiring perkembangan teknologi. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin berkembang dan bertambah. Penemuan teknologi-teknologi baru menjadi salah satu faktor penunjang bertambahnya kebutuhan baru dalam segala bidang, termasuk pada bidang pendidikan. Inovasi-inovasi baru lahir seiring dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan pendidik dan terutama peserta didik. Hidup di zaman yang katanya zamannya generasi Z, di mana generasi ini terbiasa mendapatkan informasi beragam dalam waktu yang sangat singkat, hanya dengan pencet tombol ini, maka lihat apa yang akan terjadi. Mengutip dari berita desa, penarikdesa.id, media sosial memiliki sejumlah pengaruh positif yang signifikan kepada kehidupan remaja. Yang pertama, meningkatkan konektivitas sosial. Yang kedua, sumber informasi dan pembelajaran. Yang ketiga, kesempatan untuk berbagi dan mengekspresikan diri. Namun, penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan. Yang pertama, cyberbullying. Yang kedua, body image dan kepuasan diri rendah. Yang ketiga, kecanduan media sosial. Hal ini sangat dikhawatirkan untuk generasi penerus bangsa, yaitu generasi milenial. Generasi milenial sangatlah bergantung pada keberadaan smartphone serta media sosial mereka
dan tidak bisa terlepas darinya. Di balik itu, masih terdapat sisi positif pada era digital ini. Media sosial dapat menjadi metode efektif untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial, agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Contohnya adalah adanya tokoh influencer di media sosial sebagai media untuk mengenalkan nilai Pancasila, sehingga pemaparan nilai Pancasila bersifat fleksibel dan tidak memaksa generasi Z, seperti mengurui karena tokoh influencer pada saat ini sering menjadi contoh bagi generasi di era digital ini. Menurut penelitian jurnal karya Lisa Malinda Putri dan Artemis Latifia Farijana Andrian yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila pada Generasi Z. Kebanyakan kaum milenial menggunakan sosial media selama kurang lebih 5-7 jam setiap harinya. Sebanyak 70,5% responden juga merasa bahwa penggunaan media sosial dapat mengurangi upaya kerja mereka seperti waktu mengerjakan pekerjaan rumah, tugas, dan beribadah. Adanya kebanyakan individu pada media sosial. Mungkinkah media sosial menjadi sarana untuk mengutarakan kebencian sehingga terjadi cyberbullying? Hasil dan penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya media sosial dapat digunakan untuk menjadi metode efektif baru untuk memaparkan nilai-nilai Pancasila. Pengetahuan mengenai Pancasila yang sudah diterapkan ini membuat pengaruh negatif dan media sosial dapat dinetralisasi sehingga mayoritas dan responden kami juga tidak mendapatkan pengaruh buruk dari media sosial. Mereka cenderung mengetahui bentuk dari pelanggaran aturan dan nilai-nilai Pancasila pada media sosial seperti cyberbullying. Kesimpulan dari penjelasan tadi, di balik dampak negatifnya, ternyata media sosial tidak terlalu memberikan pengaruh buruk terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada generasi Z ataupun generasi milenial. Karena saat ini media sosial justru bisa digunakan menjadi sarana baru untuk memaparkan nilai-nilai Pancasila sehingga nilai-nilai itu tidak pudar. Bahkan nih guys, media sosial itu juga dapat menjadi metode efektif untuk mengedukasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tidak hilang loh. Contohnya dengan adanya tokoh influencer ataupun para konten kreator di media sosial yang memberikan video informatif ataupun edukatif sebagai media untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila, sehingga pemaparan nilai-nilai Pancasila dapat bersifat fleksibel dan tidak memaksakan generasi milenial. Maka dari itu, peran penting bagi seluruh aspek, terutama lingkungan keluarga dan juga para konten kreator sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan karakter Pancasila pada generasi milenial ini. Usai sudah, jika ada kritik dan saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.